Google Calendar bagi pendidik. Nah, seperti kemarin saya pernah menyampaikan bahwa Google Calendar itu sangat penting sekali bagi kita, Bapak Ibu guru semuanya, untuk membuat rencana atau menyusun jadwal. Nah, karena kita kan banyak kegiatan, bukan hanya dengan siswa saja, tetapi juga dengan wali siswa, wali murid, orang tua, dan juga dengan rekan kita lainnya, rekan guru ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita nantinya akan mempraktekkan materi yang kemarin itu? Sebaiknya jika Bapak Ibu sedang membuka perangkat laptop, bisa menyiapkan dulu perangkatnya. Saya share screen, apakah sudah bisa dilihat ya? Sebentar. Share screen ya. Nah, ini contohnya. Nah, kita harus login dulu Bapak Ibu ke akun Google. Nah, di sini di tampilan ini ya, di tampilan yang ada di layar monitor Bapak Ibu adalah contoh tampilan akun Google. Tetapi di sini sudah login. Nah, jika belum login Bapak Ibu bisa login melalui sebelah sini di pojok. Di pojok ini biasanya ada tulisan login. Nah, untuk bisa login atau masuk harus menampilkan akun dulu. Nah, seperti ini. Kemudian bisa klik login. Untuk loginnya. Nah, seperti ini nanti kita memasukkan akun. Akun yang akan digunakan untuk nantinya mengakses Google Calendar tersebut. Nah, di sini saya menggunakan akun Belajar ID dengan Indrian Dewi 33 @guru SD Belajar ID. Nah, ciri akun Belajar ID belakangnya bukan Gmail ya Bapak Ibu. Kalau Gmail itu merupakan akun pribadi dan itu akun Google pribadi. Jadi akun Gmail pribadi. Sedangkan akun Belajar ID itu belakangnya setelah guru.sd.belajar.id. Guru.sd.belajar.id itu adalah ciri dari akun Belajar ID. Dan akun Belajar ID ini bisa Bapak Ibu dapatkan dari Dapodik melalui operator sekolah masing-masing. Saya klik dulu. Lalu kemudian Bapak Ibu diminta untuk memasukkan sandi. Berikutnya. Nah, ini adalah tampilan awal. Tampilan awal sebelum kita memasuki aplikasi Google Calendar. Di manakah aplikasi Google Calendar itu? Di sini ada titik 9 di sebelah foto profil dari akun Gmail atau akun belajar dari Bapak Ibu semuanya. Lalu kita klik titik 9 tersebut. Di situ tertera tulisan aplikasi Google. Kemudian kita klik. Nah, kita akan mencari yang bertuliskan kalender seperti ini. Kalender. Kemudian kalau sudah ketemu, kita klik kalendernya. Seperti ini. Kita klik dulu kalendernya. Nah, ini ada tampilan-tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini adalah tampilan harian Bapak Ibu. Jadi di sini ada tertera opsi hari ini. Nah, ini adalah tampilan untuk tanggal sekarang. Di sini ada tanggalnya, tanggal 16 ini diblok dengan warna biru. Kalau kita ingin merubah tampilan dari Google Calendar kita bisa menuju ke pojok kanan atas. Nah, di sini nanti kalau diklik, ada hari, minggu, bulan, tahun, jadwal 4 hari, tampilkan akhir pekan, tampilkan acara yang ditolak. Jika kita mengklik tampilan hari,
maka akan tampilannya seperti ini. Nah, ini hanya 1 hari saja. Sekarang yang bergariskan merah ini artinya itu waktu kita sekarang. Kita sekarang sedang berada di waktu atau di pukul 14.00, kurang lebihnya seperti itu. Kita berada di rentang waktu jam 14 atau jam 2 siang. Maka di Google Calendar ini akan muncul garis berwarna merah. Artinya, garis warna merah itu kita sedang berada di jam atau waktu tersebut. Di rentang waktu jam 2 menuju ke jam 3 atau ke jam 15. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu, kita tidak usah melihat arloji atau bolak-balik kita mengeluarkan handphone untuk mengecek jam berapa ya sekarang. Begitu dibuka Google Kalendernya, kita langsung diberitahu ada garisnya berwarna merah. Berarti kita sedang ada di rentang waktu tersebut. Ini adalah tampilan hari. Kalau tampilan hari hanya ditampilkan hari ini saja, hanya tertanggal yaitu 16 September saja. Kemudian kalau kita ubah menjadi tampilan minggu, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilan rentang waktu dalam 1 minggu. Kita itu sangat dipermudah sekali dengan adanya Google Calendar ini. Jadi, Bapak Ibu yang belum menggunakan aplikasi Google Calendar atau belum mengenal Google Calendar, sebaiknya mulai sekarang mulai belajar, mulai melihat-lihat apa sih fitur-fitur yang ada di Google Calendar itu. Baru seperti ini saja dari awal-awalnya kita sudah melihat betapa bermanfaat sekali untuk Google Calendar ini. Kemudian jika tampilan ini kita klik untuk bulan, maka yang muncul adalah 1 bulan selama bulan. Jadi bulannya sekarang tampilannya juga sesuai dengan apa yang sedang terjadi sekarang, bukan bulan sebelumnya ataupun bulan setelahnya. Nah, seperti ini. Di sini salah satu contoh di tanggal 15. Nah, ini ada contoh rapat wali murid misalnya. Nah, di sini. Selama kita tidak menghapus jadwal tersebut, maka jadwal itu akan terus ada. Bahkan sampai mungkin berganti tahun, jadwal itu masih terus ada selama kita tidak menghapusnya. Nah, ini untuk tampilan bulan. Kemudian, kalau kita klik tampilan tahun, nah seperti ini, maka yang muncul pun periode waktu selama 1 tahun. Dari awal bulan, yaitu Januari, kemudian sampai berakhir di Desember 2. Nah, kemudian kita klik ke jadwal. Nah, kalau kita klik di jadwal ini, maka akan muncul jadwal-jadwal yang akan kita lakukan. Jadwal apa saja yang sudah kita rencanakan. Bagaimana cara membuat jadwal? Saya akan mempraktekkan membuat jadwal pelajaran bagi siswa ataupun jadwal mengajar bagi kita sebagai seorang guru. Ini saya rubah dulu tampilannya menjadi bulan. Nah, menjadi bulan seperti ini. Saya akan mencoba mempraktekkan jika kita akan membuat jadwal pembelajaran di hari Selasa. Maka kita mencari hari Selasa, sekarang tanggal 16. Kemudian hari Selasanya saya akan coba membuat di tanggal 20. Nah, kita bisa menggunakan tanda plus ini, juga bisa langsung menggunakan langsung ke tanggal. Kalau tanda plus ini kita belum tahu, misalnya kita akan kapan ya, misalnya mau lompat ke tanggal di bulan setelahnya, nah itu kita bisa menggunakan tambah ini, tanda tambah plus ini. Tetapi karena kita sudah tahu kalau jadwal itu jatuh di tanggal 20, maka kita bisa langsung menuju ke tanggal 20. Nah, tampilannya sekali lagi ini dalam bentuk bulan ya Bapak Ibu, saya ini settingnya
Nah, dalam bentuk bulan seperti ini, saya klik bulan, kemudian tanggal 20. Ini saya klik. Nah, maka otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini. Tambahkan judul dan waktu. Saya akan mencoba membuat untuk judulnya, misalnya saya mau mengajar tema ya. Tambah judul itu pembelajaran. Kalau kurikulum Merdeka sudah tidak ada tema ya Bapak Ibu, saya kelas 4 menggunakan IPAS, matematika, PKN, maka ini akan saya beri pembelajaran IPAS. Pembelajaran IPAS. Nah, ini kita cek dulu tanggalnya apakah sudah benar, ternyata benar Selasa 20 September, sudah betul. Kemudian tambahkan waktu. Pembelajaran IPAS kita ini akan kita mulai jam berapa? Misalnya ini kan pagi ya. Saya cari yang pagi dari pukul 8. Nah, pembelajaran IPAS itu hari Selasa, tanggal 20 September, dimulai dari hari Selasa 20 September pukul 8 pagi, dan nanti akan saya akhiri pembelajaran saya di pukul 9. Saya akan mengakhiri pembelajaran saya di pukul 9. Nah, misalnya nih, 9. Nah, saya akan melakukan pembelajaran dari pukul 8 hingga pukul 9. Seperti ini. Ini kita juga bisa menggantinya menjadi pukul 9 titik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita klik sepanjang hari seperti ini, berarti satu hari full itu kita akan IPAS. Orang yang membaca atau rekan kerja kita yang membaca ataupun siswa kita yang mempunyai link untuk masuk ke Google Calendar ini, jadwal ini, taunya mereka adalah satu hari full adalah kita belajar IPAS. Nah, maka karena dalam satu hari itu kita tidak belajar IPAS, artinya tidak full IPAS terus-terusan, jadi kita tidak mengklik sepanjang hari. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada opsi tidak berulang. Ada pilihannya. Jika kita klik harian, berarti sepanjang hari itu akan pembelajaran IPAS. Kemudian kalau kita klik mingguan pada hari Selasa, maka setiap hari Selasa akan ada IPAS. Begitu. Setiap hari Selasa pukul 8 hingga pukul 9 akan ada IPAS. Kemudian jika kita klik bulanan, di situ ada tulisan bulanan pada Selasa 3. Kebetulan Selasa tanggal 20 itu 20 September masuk ke minggu 3. Berarti kalau kita klik bulanan pada Selasa ketiga, pembelajaran IPAS itu hanya ada di Selasa ketiga. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Maaf. Kemudian jika ada tiap tahun. Nah, di sini ada jadwal tiap tahun pada 20 September. Artinya pembelajaran IPAS itu hanya ada di setiap tanggal 20 September saja di setiap tahunnya. Nah, kita bisa menyesuaikan seperti itu. Kalau kita klik setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, itu artinya pembelajaran itu akan ada terus dari hari Senin sampai dengan Jumat. Begitu. Kalau sesuaikan, ini kita memilih. Nah, ini untuk pembelajaran IPAS mau diulangi berapa kali dalam seminggu? Misalnya, 1 kali dalam 1 minggu misalnya, atau 1 kali dalam 1 hari, atau 1 kali 1 bulan, atau hanya 1 kali atau 1 tahun. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa memilih kapan itu dilaksanakan. Lalu kita klik selesai. Nah, seperti ini. Di sini saya akan
mingguan pada hari Selasa. Kalau saya klik mingguan pada hari Selasa, berarti pembelajaran IPAS itu akan ada setiap hari Selasa. Nanti di jadwal berikutnya akan muncul setiap hari Selasa ada pembelajaran IPAS dari pukul 8 sampai jam 9 pagi. Kemudian ini kalau kita mengundang seseorang, kalau ini misalnya virtual ya, misalnya kita pembelajarannya kan daring, tetapi untuk saat ini kita pembelajarannya sudah luring. Berarti kalau kita menghendaki pembelajaran daring, maka kita klik siapa saja siswa yang akan masuk ke pembelajaran kita itu. Saya akan memberikan contoh misalnya siswa saya ini. Nah, maka seperti ini akan muncul penyelenggara itu tertulis saya, kemudian nanti yang siswanya ini adalah email siswa saya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Kemudian jika saya klik dengan bergabung dengan Google Meet, di sini untuk akun belajar ID, Bapak Ibu sudah tercantum linknya, sudah ada linknya, dan tinggal membagikan kepada siswa Bapak Ibu semuanya. Kemudian tambahkan lokasi bisa ditambahkan, misalnya saat ini SD Negeri Sukorejo, misalnya sekarang di sini. Nah, ini saya klik, gini, nanti di situ muncul maps-nya. Kemudian bisa menambahkan deskripsi atau lampiran. Jika pembelajaran itu ada lampiran tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, Bapak Ibu bisa mencantumkan juga. Nah, contohnya melampirkan. Ini kalau kita melampirkan dalam bentuk file ya. Contoh seperti ini. Kita lampirkan dalam bentuk file, tambahkan lampiran. Nah, saya akan coba menambahkan lampiran. Ini hanya contoh, jadi lampiran yang saya tampilkan bukan sebagai patokan atau sebagai panduan Bapak Ibu, hanya sebagai matematika misalnya. Sisipkan. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kalau siswa saya juga akan saya minta mengakses sebuah link, Bapak Ibu bisa memilih yang di sini, sisipkan link. Kita memilih sisipkan link. Kemudian apa yang mau disisipkan linknya? Kita tambahkan pembelajaran IPAS. Kemudian linknya kita tambahkan, misalnya ini ada link IPAS. Saya coba tambahkan ke sini. Kemudian saya sisipkan, nah seperti ini. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Di situ tulisannya pembelajaran IPAS, tetapi jika diklik nanti siswa sudah langsung masuk ke link video pembelajaran yang kita cantumkan tersebut. Nah, lalu kita klik simpan. Jika ini sebuah pengingat atau ini sebuah pembelajaran daring ataupun jadwal dan kita itu lupa mungkin, kita bisa mengklik opsi lain untuk menambahkan pengingat atau alarm kita. Di sini ada tertera notifikasi Bapak Ibu. Nah, notifikasi di sini gunanya adalah untuk mengingatkan kita. Kita diingatkan 10 menit sebelumnya, ataukah kita bisa men-setting sendiri atau mengatur waktu sendiri. Kita mau diingatkan berapa menit sebelumnya. Saya di sini akan menambahkan 20 menit. Nah, 20 menit sebelumnya. Jadi, sebelum pukul 8 pagi, sebelum pembelajaran IPA saya itu dimulai, maka 20 menit sebelumnya saya akan diingatkan melalui email, dan tentunya misalnya kalau email itu ada di dalam HP saya, nanti muncul di jendela atas itu Bapak Ibu, nanti ada alarm, muncul tulisan 20 menit lagi pembelajaran IPAS kelas 4 seperti itu. Jadi kita itu tidak usah mengingat-ingat, karena ingatan kita kan terbatas, kita sudah mengingat banyak hal. Jadi kita perlu adanya Google Calendar ini sebagai asisten kita
yang auto, yang otomatis mengingatkan kita akan agenda-agenda kita. Nah, di sini notifikasi saya buat 20 menit, itu artinya 20 menit sebelum pembelajaran itu dimulai, saya akan diingatkan. Nah, lalu kita klik simpan. Jadi, ini kemudian, nah seperti ini. Sebentar, saya klik dulu. Sudah betul, kemudian simpan. Kirim, kemudian undang semua tamu, buat dan bagikan. Nah, sudah tersimpan ini. Nah, maka akan muncul di tanggal 20 ini, Bapak Ibu bisa lihat ya. Saya scroll ke bawah. Nah, di tanggal 20 hari Selasa ini ada pembelajaran IPAS dari pukul 8 pagi sampai pukul 9. Dan di tanggal 27 di hari yang sama, yaitu hari Selasa, di sini juga sudah otomatis. Sudah ada jadwal yang sudah tertera, yang sudah tercantum, yang sudah kita buat itu. Tetapi, apakah ini hanya bulan September saja? Apakah nanti di bulan Oktober juga tercantum pembelajaran IPAS itu, jadwal kita tersebut? Kita akan cek. Kita coba di bulan September, di bulan Oktober. Di bulan Oktober kita klik di hari Selasa, yaitu di tanggal 4. Nah, ternyata di tanggal 4 Oktober pun setiap hari Selasa, yaitu di tanggal 4, kemudian di tanggal 11, di tanggal 18, di tanggal 25, bahkan di bulan berikutnya lagi, yaitu tanggal 1 November, pembelajaran IPAS kita tercantum di situ. Ini kan sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Satu kali klik kita membuat, sudah Google Calendar itu sudah membagi sendiri. Oh, setiap hari Selasa ini Bu Indri itu ada pembelajaran IPAS di pukul 8 pagi sampai 9. Maka dia mengingatkan, oh berarti di hari Selasa ini aku prot-protkan gitu. Saya prot-protkan. Kalendernya itu mengertikan Bapak Ibu kayak seperti asisten pribadi kita. Nah, itu sangat membantu kita sekali. Kalau kita membuat manual satu persatu, tanggalnya berapa ya kita cek, oh di bulan Oktober. Ada di tanggal 4, kita tulis nanti di agenda IPAS dan jam 8. Kemudian tanggal berapa lagi ya setiap hari Selasa. Itu akan memakan waktu dan seharusnya kita bisa mengerjakan yang lain, tapi waktu kita habis hanya untuk menyusun jadwal yang satu persatu itu tadi. Nah, itu contoh untuk membuat jadwal. Membuat jadwal kita sebagai guru. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan nanti untuk membuat jadwal tersebut. Untuk yang kedua, mungkin sampai sini di sini sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu untuk membuat jadwal. Kemudian kita kembali lagi di bulan September. Nah, ini kita akan membuat contoh bagaimana kita menyusun agenda pertemuan dengan wali siswa. Nah, karena kita itu hanya menggunakan waktu satu hari itu saja, artinya kita merencanakan kalau rapat itu hanya satu hari itu saja selesai gitu, tidak, dan hanya beberapa jam, tidak berlarut-larut, tidak bulan berikutnya, tidak minggu berikutnya. Kita bisa menggunakan fitur yang ini. Kita akan mencoba menggunakan fitur yang tanda plus ini. Tanda plus ini kita klik. Nah, kemudian kita mau membuat sebuah acara. Nah, kita membuat acara. Kemudian di sini kita tambahkan rapat wali murid kelas 4. Misalnya seperti ini. Nah, kalau kita klik acara seperti tadi, kemudian misalnya kita waktu fokus. Nah, kalau kita mengklik waktu fokus, berarti 1 bulan itu kita tidak bisa diganggu, karena itu adalah rapat penting bagi kita. Kita bisa menggunakan fitur ini. Kamis 1 September, misalnya kita mau di hari apa, kita mencari tanggal,
Misalnya di tanggal 17 atau besok pagi, hari Sabtu. Nah, waktu fokus ini digunakan untuk tugas yang benar-benar itu kita di hari itu fokus dalam tugas tersebut, fokus dalam acara tersebut, dan kita tidak bisa diganggu dengan waktu yang lainnya. Artinya, di hari yang sama, kita tidak bisa berbenturan dengan waktu lainnya, dengan jadwal lainnya. Maka kita menggunakan fitur waktu fokus ini. Sabtu 17 September, nah untuk waktunya kita bisa setting sendiri misalnya di waktu pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang. Nah, seperti ini. Dari pukul 10 sampai 12 siang. Nah, kalau tidak berulang, kita tidak dibiarkan saja ini untuk opsi tidak berulang. Nah, kita juga bisa diklik tidak berulang ya. Tidak berulang ini cukup dibiarkan saja, tidak kita ganti. Kemudian karena ini waktu fokus kita akan memberi tanda centang yaitu otomatis menolak rapat. Jika ada orang yang sama memberikan jadwal kita, memberikan undangan kita secara online, sama-sama menggunakan Google Calendar, sama-sama menggunakan email, biasanya kan rapat sekarang sudah dikirim via email ya Bapak Ibu karena biasanya terintegrasi dengan aplikasi Zoom dan Meet. Nah, maka orang yang mengundang kita akan otomatis tahu kalau kita di hari itu sedang tidak bisa diganggu dari pukul 10 sampai pukul 12 siang. Maka jika ada orang yang mengundang kita di rentang waktu pukul 10 pagi sampai 12 siang, maka di jadwalnya itu tidak akan bisa diklik karena kita sudah mengatur waktunya bahwa di periode itu kita tidak bisa diganggu. Nah, ini kita klik apakah yang kita kehendaki, apakah hanya undangan rapat baru saja, artinya di hari yang sama jadwal itu berbenturan, ataukah rapat yang baru itu dengan yang rapat sudah ada sebelumnya. Sebelumnya kita diundang nih misalnya hari Sabtu kemarin, hari Sabtu seminggu yang lalu ternyata kita diundang ada pameran buku di pukul 11 siang. Ternyata esok hari kita sudah punya jadwal yang lebih penting, yaitu rapat dengan wali murid. Maka orang yang mengundang kita 1 minggu sebelumnya akan menerima notifikasi kalau kita ada acara lainnya dan itu acara sangat penting. Jadi yang mengundang kita akan memahami dan memaklumi kalau kita ada acara yang lebih penting dan lebih mendesak daripada acara yang sudah dibuat oleh si pengundang itu. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini bisa diberi keterangan. Ditolak karena misalnya saya ditolak karena ini ada rapat wali murid ya, ditolak karena ada rapat sangat penting dengan wali murid. Nah, jika diberi keterangan seperti ini, yang mengundang kita pun akan memahami kalau kita memang benar-benar ada agenda yang lebih penting dan lebih mendesak. Nah, tambahkan lokasi seperti tadi kita bisa mengetik ya lokasi kita SD Negeri Sukorejo. Di sini akan muncul. Nah, kita akan pilih SD kita yang mana, sekolah kita yang mana, misalnya seperti itu. Kita klik. Nah, jika rapat itu tidak ada lampiran apa-apa, itu tidak usah kita cantumkan lampiran tidak apa-apa, tetapi jika rapat itu ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada wali murid, misalnya rapat tersebut kita akan membahas PIP siswa misalnya, tentunya kan orang tua biasanya harus membawa dokumen-dokumen penting yang harus dibawa pada saat wali murid itu datang ke sekolah dan mengikuti rapat. Kita bisa mencantumkan misalnya di sini saya tuliskan mohon menyiapkan data orang tua berupa fotokopi KTP
orang tua, misalnya seperti itu. Kemudian kita bisa menambahkan lagi, mohon hadir tepat waktu. Mohon hadir tepat waktu. Nah, seperti ini. Jika kita tidak membutuhkan lampiran, kita bisa melewati lampiran itu. Jadi tidak usah ditambahkan lampirannya. Lalu kita klik simpan. Nah, seperti ini, simpan. Nah, di sini. Di sini muncul pemberitahuan tolak rapat baru dan yang sudah ada selama waktu ini secara otomatis. Nah, Google Calendar ini bertanya, Anda akan menolak nih waktu dari pukul 10 sampai jam 12 karena Anda punya rapat penting. Di sini simpan dan tolak. Maka Google Calendar akan menolak agenda yang bersamaan dengan agenda kita tersebut. Nah, di sini sudah ada lambangnya, sudah ada pemberitahuannya. Nah, sampai di sini mungkin Bapak Ibu sudah mulai memahami dan sudah merasakan manfaatnya ya tentang Google Calendar tersebut. Nah, kemudian satu lagi saya akan mempraktekkan tentang jika kita tidak di kantor. Maaf, nanti saya akan tidak di kantor satu lagi, nanti slot janji bertemu saya akan coba. Karena kalau tugas ini seperti dengan acara, hampir sama. Tetapi kalau untuk tidak di kantor dan slot janji bertemu, itu ada fitur-fitur yang sedikit berbeda dengan yang tadi sudah kita praktekkan, yaitu tidak di kantor. Nah, kita izin nih misalnya, izin karena melaksanakan ibadah umroh misalnya. Kemarin rekan saya juga ada yang harus melaksanakan ibadah umroh dan ada yang melaksanakan ibadah haji. Jadi untuk beberapa hari ke depan dan itu waktunya lama, orang-orang yang berkepentingan karena beliau-beliau itu fokus ibadah, rekan saya fokus ibadah, jadi harus membuat pemberitahuan yang mana rekan-rekan yang harus menghubungi beliau yang berkepentingan itu memahami kalau beliau itu sedang tidak berada di tempat. Nah, jadi saya buatkan seperti ini. Ada seperti ini, izin karena melaksanakan ibadah umroh misalnya. Nah, di sini dari tanggal berapa? Misalnya dari tanggal 23. Nah, kemudian dari pukul berapa? Misalnya dari pagi nih. Mulai pukul 00 dimulainya. Nah, sampai ini, nah, kita bisa pukul 23 misalnya ya. Dari pukul pagi aja nih, mungkin dari pukul 1 pagi, karena sudah masuk ke hari Jumat sampai pukul 23. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah kita klik sepanjang hari dulu, di sepanjang hari. Nah, kemudian ini sampai tanggal berapa? Kita klik dulu. Sebelum bisa mengubah ini, kita harus ke ini dulu, Bu, Bapak Ibu ya. Ke tidak berulang, kemudian sesuaikan. Ulangi setiap. Nah, karena ini agenda kita itu lama, berminggu-minggu agendanya, maka biasanya ada batas waktunya. Ulangi setiap. Ini tidak usah diklik, tidak apa. Dari hari Jumat 23 September, periode waktu itu kita tidak di tempat selama 1 bulan sampai 23 Oktober. Nah, seperti ini. Ini tidak usah kita klik juga bisa. Nah, seperti ini ya. Otomatis sudah menolak rapat. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini kita bisa pengaturannya bisa kita cek atau kita rubah siapa yang melihat jadwal kita. Kalau ini jadwal khusus kita pribadi, maka kita bisa klik pribadi. Tetapi karena ini menyangkut orang banyak, maksudnya adalah orang-orang yang nantinya akan berkepentingan dengan kita, maka ini kita setting menjadi umum. Siapapun orang yang memiliki agenda kita ini, pada saat kita bagikan, maka mereka bisa membuka agenda kita itu kalau kita tidak berada di tempat selama dari bulan September sampai bulan Oktober, seperti itu. Lalu kita klik simpan.
simpan dan tolak. Tolak rapat baru selama waktu ini secara otomatis. Jadi, jika ada orang yang mengundang kita antara rentang waktu hari Jumat tanggal 23 September, maka semua agenda atau semua undangan itu tertolak secara otomatis karena kita sudah mengatur waktu kalau kita sedang tidak berada di tempat. Simpan dan tolak. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Saya rubah dulu ya. Nah, dari sejak tanggal 23 sampai ke Oktober, maka tampilannya akan seperti ini, berwarna biru. Ya, di sini settingan saya berwarna biru. Nah, seperti ini. Bentar. 30 September. Nah, di bulan September, di tanggal 30, di sini ada agenda yang sudah tercantum yang harus kita laksanakan. Contohnya tadi ini ada yang izin, kemudian ada rapat. Nah, ini kita tidak usah mencatat, tapi Google Calendar itu sudah paham Bapak Ibu apa yang akan kita rencanakan. Nah, dan ini itu bisa awet bahkan bertahun-tahun berganti. Meskipun Bapak Ibu login di perangkat manapun, itu masih tetap bisa dibuka dan kegiatannya itu masih tetap ada di situ. Nah, itu mungkin pembelajaran untuk praktik Google Calendar kita.